Doyo, kembali lagi di vlog Museum Sono Budoyo. Nah, hari ini bersama saya Gaby Anjani dan Mbak Indah, masih bersama Mbak Indah. Kita akan mencari tahu nih tentang koleksi Bali. Betul ya Mbak ya? Betul. Jadi tanpa berlama-lama kita akan berjalan-jalan di belakang sini guys. Oke Mbak, kita mending sambil jalan ya Mbak ya. Oke. Gimana ya ini? Nah Mbak, aku kepo nih, kenapa di Jogja tapi ada koleksi dari Bali? Boleh diceritain sih Mbak sedikit aja. Oke, kenapa di sini ada ruang Bali ya? Padahal Bali kan jauh ya, kenapa dipindahin ke sini? Ini nggak naik pesawat Mbak? Nggak perlu naik pesawat, pakai ya? jalan kaki udah sampai ya. Nah, kenapa ada ruang Bali? Karena Java Institute sendiri itu kan dia kan ngumpulin koleksi dari budaya Jawa, Bali, Madura, sama Lombok. Terus emang kayak budaya Bali sama budaya Jawa itu kan ada hampir kesamaan sedikit gitu. Makanya di sini mungkin ada ruang Bali. Wah, gitu. Ternyata gitu Bolodoyo. Jadi kalian yang kepo-kepo mau tahu tentang koleksi Bali yang ada di Jogja itu ada di Museum Sono Budoyo. Nanti siapa tahu bertemu Mbak Indah. Boleh dijelasin lagi nih. Oke Mbak, boleh dijelasin tentang koleksi barang-barang dari Bali nih Mbak. Oke, nah bisa dilihat ya di belakang ini banyak patung-patung karena emang di Bali kan emang mayoritas agamanya Hindu ya. Jadi di sini ada 3 patung dewa tertinggi di agama Hindu. Jadi kalau yang sebelah kanan ini ada Brahma yang menciptakan, terus di sini ada Wisnu yang memelihara, terus di yang paling pojok ini ada Siwa yang menyeimbangkan semuanya. Wah, ukirannya bagus ya Mbak? Ukirannya bagus banget. Terus di atas ini ada namanya, kalau mungkin di Bali di agama Hindu sering bilangnya Sang Hyang Widi. Oh iya. Jadi betul. Ini tuh kayak tiga dewa ini dijadikan dalam satu tubuh. Terus makanya kalau dulu ya itu kan kayak orang zaman dulu mungkin Simba itu mengenal istilah sembahyang, kakaknya tahu sembahyang. Betul. Nah itu sebenarnya tuh mungkin kita kenalnya sembahyang itu sholat gitu ya. Padahal itu katanya artinya beda. Sembahyang sendiri itu kan artinya kan sembah si Hyang Widiwasa, yang artinya sembah si Sang Hyang Widi ini. Jadi kata itu tuh sebenarnya diperuntukkan untuk agama Hindu. Oke. Kalau kita mungkin yang agama Islam tuh sholat tuh ya emang sholat, gak ada istilah lain gitu. Oke, next kita lanjut. Nah di sini juga ada kayak dari Lombok juga. Kalau ini ya, ini tentang dari Buddha. Kalau ini dari ini yang dari Buddha, pendana Buddha. Kalau ini pendana Siwa. Gitu. Terus kita lanjut di sebelah sini. Jadi di sini ada macam-macam dewa-dewa di agama Hindu. Yang sebenarnya itu tiap dewa di agama Hindu itu mempunyai tunggangannya atau kendaraannya. Jadi di sini ada kayak naga. Biasanya tuh kalau yang dewa itu kendaraannya tuh biasanya berupa naga atau berupa hewan. Terus kalau dewi itu biasanya tuh berupa kayak lotus atau misalnya bunga teratai seperti ini. Gitu. Tumbuhan. Gitu. Nah terus kita lanjut di setelah ini ada kayak peralatan untuk ritualnya. Jadi untuk melakukan upacaranya. Nah ini yang lucunya, kayak uniknya di sini kayak dipercaya pas melakukan ritual atau pemujaan itu si dewa-dewanya akan bersemayam di rumah kecil ini. Terus sangat kecil. Nah ternyata kalau dilihat lagi itu rumahnya tuh dibangun pakai koin Cina. Jadi koinnya ini kayak dirakit satu-satu membentuk sebuah rumah seperti ini gitu. Jadi mungkin fun fact-nya itu terbuat dari koin Cina atau koin gitu. Seru kan? Lanjut. Nah, biasa kan kalau upacara ritual itu pasti dia tuh nggak pernah selalu menggunakan api. Makanya di sini ada tempat apinya, terus di bawahnya untuk penutup apinya. Oh, berarti ini bisa dimasukin ke dalam sini ya, Mbak? Iya. Terus kalau ini tempat untuk menyimpan mantranya atau mungkin ayat-ayat sucinya. Oh iya. Kalau ini ada canting tirta, itu biasa untuk mengambil air sucinya. Jadi biasa kalau ritual kan pasti ada air suci juga. Ini juga untuk wadah air suci itu sendiri gitu. Gambarannya kayak gini nih Mbak? Ya ini kayak penggambaran kalau misalnya ritual tuh seperti ini. Gitu Bolodoyo. Jadi ternyata tuh
wah menyimpan banyak sekali cerita yang luar biasa di Museum Sono Budoyo ini. Iya, terus kita lanjut di sebelah sini. Ini ada namanya pintu tradisional dari Bali. Namanya pintu kori. Pintu kori ini lebih dominan warna emas ya, bisa dilihat ya dominannya emas gitu. Terus di pojok atas kanan kiri itu kayak motif singa. Namanya itu singa Ambara gitu. Dan juga sebelah sana. Jadi di sini di atas pojok kanan kita ada singa Ambara sebagai penjaga atau pelindung. Jadi mungkin ya diharapkan yang punya rumah pintu ini itu dijaga oleh singa itu dari pengaruh-pengaruh negatif. Dilindungi. Jadi kayak mungkin semacam pelindung dari rumah itu gitu. Oke. Bolodoyo, jadi kalau rumahnya kalian ada singanya itu kalian dilindungi? Enggak. Next Mbak. Nah di sini ada macam-macam kayak lukisan. Di sini ada lukisan kalau misalnya di Jawa itu kan mungkin kalau misalnya gerhana matahari, anak-anak kan nggak boleh keluar tuh, karena takut dimakan buto. Nah itu makanya kenapa ada di sini, karena di Bali juga ada ceritanya. Nah ini bentuk lukisannya seperti ini. Jadi ceritanya butonya ini lagi makan si matahari atau mungkin Dewi Matahari itu. Oke deh. Emang benar sih itu cerita zaman-zaman dulu. Iya, kalau di Jawa gitu. kan mesti biasa orang-orang ibu-ibu tuh kalau misalnya gerhana matahari anaknya suruh masuk karena takut dimakan buto. Kalau nggak nanti kamu digondol wewe. Gitu. Keren banget lukisannya nih ya, Mbak. Tapi kita akan tanya ke Mbak Indah. Mbak, di sini ada nggak sih koleksi masterpiece? Untuk koleksi masterpiece mungkin kayak kita semua kan menganggap semua ini kan koleksinya masterpiece ya. Tapi mungkin koleksi yang sering ditanyain, sering dikepoin kali ya. Betul. Yang wah gitu tuh loh. Wah ini tuh orang ini apa sih Kak? Gitu Iya benar banget. Nah ini di depan kita nih, ini ada patung penari keris. Keris. Iya, jadi ini tuh kayak semacam tarian suci, tarian sakral karena untuk sebuah ritual agama. Jadi sebelum menari, si penarinya akan dikasih mantra gitu ya. Jadi secara nggak sadar dia itu menari sambil menusuk-nusukkan keris seperti ini. Kalau di Bali mungkin bahasanya tuh ngurak. Iya, jadi nusuk-nusukin keris kayak gini namanya ngurak. Tapi nggak sakit Mbak? Dia nggak akan sakit atau berlubang. Jadi sebenarnya dia tuh nggak akan terluka sedikit pun. Karena dia tuh udah kebal atau udah kuat karena di dalam badannya itu, di dalam tubuhnya itu ada roh nenek moyangnya. Gitu. Jadi merinding. Hati-hati nih Kak. Jadi ini mungkin simpelnya tuh kalau di Jawa kita kenalnya kuda lumping, gabus yang kayak menyakiti diri sendiri, tapi ini dari Bali gitu. Jadi yang menari juga nggak akan terluka atau berlubang seperti ini karena dia udah kebal gitu. Keren. Ada yang mau coba? Tapi jangan dicoba ya. Jangan dicoba. Jangan dicoba. Karena asnya pasti sakit. Iya. Coba kalau misalnya dia nggak dilindungi sama roh nenek moyang, mungkin dia akan seperti manusia biasa. Betul. Gitu. Karena di dalamnya kan ada roh nenek moyangnya, makanya dia jadi strong dan kuat ya. Gitu. Oke. Itu tadi koleksi yang menarik di area koleksi Bali. Yang sering ditanya ini sama pengunjung nih biasanya gitu. Gitu Bolodoyo. Oke Bolodoyo, tadi kita udah keliling sama Mbak Indah, dijelasin banyak banget terkait koleksi di Bali. Tapi di Jogja. Gimana tuh? Jadi yang masih kepo-kepo nih pastinya, siapa tahu masih pengen apa sih ini, apa sih itu. Udah wajib banget kalian ke Museum Sono Budoyo. Karena bakal banyak banget ya nanti, lebih banyak lagi penjelasannya Mbak. Karena ini kan kita cuma sepil-sepil aja. Iya, kita cuma sepil-sepil, apalagi kesini pakai pemandu. Pasti dijelasin lagi lebih detail. Bener banget. Siapa tahu mau ketemu Mbak Indah juga. Iya, nanti siapa tahu ketemu pemandunya aku. Iya bener. Oke gitu dulu Bolodoyo, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!